Tiap karakter yang pakai buah iblis sampai titik ini bisa dibilang overpowered semua. Meskipun iya, gue tahu kadang ada juga pemakai buah iblis tapi masih ampas kekuatannya. Tapi intinya, yang pengen gue bilang di sini tuh 80% karakter yang selama ini muncul di One Piece, entah itu antagonis sampai protagonisnya, rata-rata pemakai semua. Dan sosok tanpa buah iblis jadi karakter minoritas banget. Hanya, biarpun gitu, gak jarang ada pemakai buah iblis yang kalah pas ngelawan karakter tanpa buah iblis. Nah, sebelum mulai, gue cuma pengen ngasih tahu kalau para karakter yang gue masukin di sini itu underrated semua. Jadi, lu jangan ngarep bakal lihat karakter overrated macam si Roger, Oden, Rayleigh, Garp, atau bahkan si Shanks. Gue sendiri udah bosen jir ngelihat mereka muncul mulu. Nomor 1, Roronoa. Ichidai Sanzen Gaisen Sekai. Pendekar aliran 3 pedang ini dianugerahin kekuatan fisik yang di luar batas kemampuan manusia normal. Kekuatannya itu Doi dapat dari latihan fisik ekstrim yang Doi jalanin sedari kecil. Sebelum time skip 2 tahun, si Zoro ini terbilang sering banget ngalamin kekalahan. Tapi setelah belajar di bawah bimbingan si Mihawk, sejauh ini belum diliatin lagi ada pendekar pedang yang kemampuannya di atas si Zoro. Buktinya aja, lu inget gak pas si Zoro dengan gampangnya ngebelah 2 badan si Pika, yang waktu itu udah berubah jadi raksasa batu yang gede banget. Terus pas di Wano, Doi ini pernah ngebelah bangunan cuma pakai pisau doang. Omae, hannin daru. Nomor 2, Vinsmoke Sanji. Buat urusan fans, emang jumlahnya tuh masih kalah kalau dibandingin sama si Luffy ataupun si Zoro. Lantaran lu tahu sendiri, si Sanji jarang banget dapet peran yang badass. Untungnya, selama Wano berlangsung, akhirnya si Sanji diliatin make kekuatan baru, yaitu Raid Suit yang dikasih dari Germa. Serius anjir, pas Doi ngelawan si Page One, gua juga jadi ikutan semangat nontonnya. Selain buat ngedoping kekuatan fisik si Sanji jadi berkali-kali lipat, Raid Suit tersebut juga ngasih sebuah kemampuan tembus pandang buat penggunanya. Biarpun ya, si Sanji ini malah ngeeksploitasi kekuatan tembus pandangnya itu buat ngelihat si Nami mandi. Nomor 3, Jinbe. Pas momen si Jinbe muncul lagi di Wano, keren banget seriusan. Semua orang juga gak nyangka kalau si kesatria laut ini ikut gabung jadi anggota topi jerami. Buat soal kekuatan udah jelas, karate manusia ikannya bisa dipakai buat ngancurin kapal gede sekali pukul. Terus si Jinbe juga kekuatannya setara sama anak-anaknya si Big Mom. Pernah hampir saling bunuh pas duel sama si Ace yang pemakai buah logia api selama 5 hari nonstop. Nomor 4, Cavendish. Jelas, pas mode Hakubanya keluar, petarung sekelas si Bartolomeo aja kagak bisa apa-apa di hadapan si Cavendish. Saking ngerinya, pas aliansi si Luffy pada mau tidur, si Cavendish sampai dirantai takut nantinya ngamuk pas si Hakuba bangun. Pas di Dressrosa, kekuatan Doi itu emang belum dikasih lihat semua. Terus dapat adegan pertarungannya juga minim banget, kecuali ya pas di Colosseum doang. Waktu itu Doi ngeratain semua musuhnya sekali serang. Nomor 5, Denjiro.
Sebagai salah satu dari 9 serangga merah, kekuatan si Denjiro dikatakan setara sama 100 orang prajurit. Selain punya otot, otak si Denjiro juga encer banget. Bisa ngemanipulasi orang lah. Buktinya aja Doi bisa bertahan lama banget pas nyamar jadi bawahannya si Orochi. Taktik berperangnya juga bisa diandelin banget. Anak buah si Kaido aja sampai hormat ke si Denjiro. Pokoknya dari semua orang di daftar ini, kalau urusan otak, Doi lah yang paling jenius. 20年後の月夜にこの恨み晴らすべく Nomor 6, Inuarashi. Rival dari sosok Ming yang punya kekuatan setara sama Doi, yaitu si Nekomamushi. Dulu Doi ini pernah sparingan sama si Jack yang nyerang suku Ming demi nyari si Raizo. Sekali tendang, si Inuarashi ini bisa mentalin si Jack. Kemampuan berpedangnya juga hebat banget. Hanya sayang, kaki Doi kudu hilang satu akibat dari perbuatan si Jack. Tapi kemudian pas di Wano, kakinya ini diganti sama pedang, jadi mirip si Shiki. Mau yamete kure. この国の者たちは皆 何も知らん。こんな無益な死はない。無慈悲だ。 Nomor 7, Edward Weevil. 白重の息子たちは白重海賊団だけだって。ガータン、ガータン、おで白重の息子だよな。重白いし。 Oke, iya gue tahu. Nih makhluk sendiri sebenarnya belum dikasih lihat berantemnya kayak apa. Yang jadi bukti Doi itu kuat paling dari omongan si Kizaru doang, yang bilang kalau kekuatan si Weevil setara sama kekuatan Shirohige pas masih muda. Udah gitu, biarpun nampang sekilas doang, si Weevil ini pernah ditunjukin ngalahin sekelompok bajak laut sendirian. Oda, demo ode wa yappashi kataki o utsu do. Totanを殺した黒重をode wa ぶっ殺してやるんだぞ。絶対に許さねえんだぞ。 Nomor 8, Nekomamushi. Moratta de. Kekuatannya sih 11-12 sama si Inuarashi. Doi juga bisa bikin si Jack kewalahan pas separingan. Dan pas battle itu tuh si Nekomamushi juga belum pakai mode sulongnya. Hanya sayang, lagi akibat dari perbuatan curang si Jack yang ngeracun suku Ming pas di Jo, si Nekomamushi kudu kehilangan satu tangannya, yang kemudian Doi ganti pakai semacam senapan. Mosaka. Nanda? Mata koutai ka omae ra? Ke, kami konosu charitai ga. Nomor 9, Ashura Doji. Si Kaido aja sampai ngakuin kekuatannya, terus berkali-kali diajak buat gabung ke kelompok bajak lautnya. Dianggap sebagai penyumbang kekuatan terbesar di antara para pengikut si Oden. Dulu ketika dihadang si Jack, nih orang bisa gampang banget ngalahin salah satu komandan bajak laut si Kaido tersebut. Kalau seandainya waktu itu si Kaido kagak ngeganggu, pasti si Jack udah dibantai sama nih orang. Usodaro. Naze? Nomor 10, Wiper. Nanno tsumori da? Mizukara korosare ni... Nanda? Kairo Seki tte mon o shitteru ka? Enel? Lu pasti tau lah segimana ketahanan fisik nih orang. Disetrum puluhan kali sama si Enel juga tetap aja berdiri. Udah gitu, Doi ini bisa berkali-kali pakai impact dial yang katanya bisa bikin pemakainya mati. Kalau aja waktu itu si Enel kagak nge-revive dirinya sendiri, pasti si Wiper udah bisa ngebunuh si Enel. Pakai teknik bertarung, dibekalin sama batu laut plus impact dialnya. Si Zoro sama si Sanji aja pernah dibikin sekarat sama strumnya si Enel. Sedangkan si Wiper, akibat dari tekadnya yang gede, sampai akhir cerita Skypiea juga Doi tetap bangkit terus.
Oke, segitu aja buat hari ini. So, kalau seandainya lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu like terus share videonya ke para pecinta One Piece yang lain. Terus buat yang belum subs, silahkan lu langsung tampar aja tombol subscribe-nya. Semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Dan sampai jumpa di bahasan One Piece lainnya.